Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode ke-7. Setelah hari Senin, Kenshin dan Kaori yang tak masuk kerja. Di malamnya, banyak yang menanyakan keberadaan Kaori, khususnya teman-teman akrabnya. Banyak pesan WhatsApp yang masuk, hingga salah satu temannya ada yang bertanya, kenapa Kaur tidak masuk kerja hari ini? Kaori itu menjawab, tidak mengapa-ngapa, ini cuman lelah saja. Lalu Kaori balik bertanya, bagaimana kondisi kantor hari ini? Dijawab temannya, di kantor hari ini begitu tegang, tidak seperti biasanya. Banyak dari kita yang masuk pagi-pagi banget. Pokoknya, suasananya gak nyaman sekali. Maklumkan, ada yang bos gitu. Lebih lanjut temannya menjelaskan, sekedar diketahui Kaur, banyak staf di sini khawatir, takut-takut sendiri, lantaran kemarin-kemarin sering memerintah Kenshin dengan kerjaan yang berat-berat. Ada yang nyuruh dia bersihin toilet, cuci motor mobil, beli nasi bungkus. Mereka pada malu non, jika nanti bertemu Kenshin. Mendengar itu, Kaori langsung teringat dengan dirinya sendiri, karena ia juga pernah meledek Kenshin di depan banyak orang. Belum habis ingatannya, temannya langsung bicara dengan nada candaan. Situ janjian ya non? Mendapat tanya seperti itu, Kaori tentu tak paham. Janjian apa maksudnya? Temannya membalas lagi, ya janjian sama Kenshin lah. Masa sama yang lain? Kaori makin tak mengerti. What's, apa lo bilang lah, sama Kenshin, maksudnya apa sih? Tanya Kaori, dengan temannya yang bernama Lala. Temannya itu pun menjawab, ya maksudnya janjian sama Kenshin, yang tak masuk kerja hari ini. Hei. Kaori lalu bicara, oh jadi Kenshin juga tak masuk kerja ya? Jika Kaori, malam itu banyak teman-temannya yang menanyakan dirinya. Kondisi terbalik pada Kenshin, tak ada satupun teman seprofesinya yang bertanya tentang keadaannya. Tak ada yang menanyakan, kenapa hari ini tak kerja. Itu mungkin bisa dimaklumi. Kemungkinan besar, mereka juga sangat segan pada Kenshin, karena dirinya, yang merupakan anak dari sang bos besar. Banyak dari mereka yang berspekulasi, mengira-ngira sendiri, apakah Kenshin sedang meriset perusahaan ini, ingin mengetahui tata kerja, dan tata kelola perusahaan, serta para pegawainya. Mereka pun masih takut dan khawatir. Dan yang kedua, memang selama kerja menjadi cleaning service, Kenshin hanya memakai HP jadul, yang tak bisa dibuat untuk internet. Jadi selama itu, tidak ada teman seprofesinya, yang pernah berhubungan dengan dirinya, lewat WhatsApp, kecuali sekedar lewat SMS. Akhirnya, hari Selasa pagi, Kenshin bersiap-siap, akan berangkat kerja, seperti biasa, dengan memakai seragam cleaning service. Ia beranjak naik angkutan umum. Kaori pun juga sama, di pagi yang tak biasa. Jam 5 sebelum matahari terbit, ia sudah mempersiapkan diri. Kata mamanya, kenapa kok pagi banget Kaur? Biasanya, kan jam tujuan. Kaori menjawab, tidak mengapa ma, pingin aja berangkat pagi. Akhirnya, jam 6 kurang 5 menit, Kaori berangkat naik mobilnya sendiri. Nampak suasana jalan yang masih sepi. Beberapa menit kemudian, sampailah Kaori di jalan yang mengarah ke perusahaan tempatnya bekerja. Tepat jam 7, mobilnya, seperti biasa, berjalan pelan saat memasuki kompleks tersebut. Namun, saat akan memasuki gerbang pintu, mobilnya itu terhalang oleh angkutan umum. Kaori pun menunggu sejenak sambil melihat ke depannya. Lalu, tiba-tiba, ia menjadi terhenyak karena melihat sesuatu tak dikiranya, tak disangkanya, yang keluar dari angkutan itu. Ternyata cleaning service yang kemarin, yang sempat viral di tempat ini, yang bernama Kenshin, terlihat sedang mendatangi Pak Sopir untuk membayar uang. Kaori tertegun melihatnya, tak sadar ini hanya kebetulan. Kemudian, angkutan pun berjalan. Kenshin yang merasa ada mobil di belakangnya, segera saja ia mempersilahkan jalan dengan lambaian tangannya. Kenshin tak mengetahui dan tak mau tahu tentang siapa yang ada di mobil itu. Mobil yang berkaca hitam dan tak bisa dilihat dari luar.
Hati Kauri serasa deg-degan gitu. Ini Kenshin, mobilnya pun ia jalankan dengan pelan, masuk ke kompleks perusahaan itu. Sedang Kenshin sendiri berjalan, yang jaraknya kurang lebih 50 meter, menuju tempat kerjanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys.